Assalamualaikum semuanya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi bentuk akar. Langsung saja kita bahas untuk pengertiannya. Jadi bentuk akar itu adalah suatu akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Jadi kalau bilangan itu diakarkan, hasilnya bilangan irasional. Itu yang dimaksud dengan bentuk akar. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang hasil baginya tidak pernah berhenti. Misal seperti ini. Hasil baginya itu 0,3456 sekian dan nggak ada ujungnya. Nah, itu yang dinamakan bilangan irasional. Lalu lambang akar di sini ya, bisa kita lihat sama-sama. Kita lihat contoh pertama, akar 4. Akar 4 itu kan nilainya 2, ya. Akar 4 itu kan 2 kali 2. Nah, makanya 2, makanya itu bukan bentuk akar. Lalu akar 16 itu 4. Akar 25, 5. Akar 36, 6. Berarti ada hasilnya. Ada hasil bilangan bulat yang dihasilkan dari kita mengakarkan. Sedangkan bentuk akar di sini, contoh yang bentuk akarnya, akar 2 kan nggak ada hasilnya ya. Berapa kuadrat yang hasilnya 2? Kan nggak ada. Akan ada nanti akar 2 tuh kalau dicari kalkulator nanti hasilnya nggak ada habisnya. Nggak ada ujungnya. Oke, itu ya penjelasan dari bentuk akar. Selanjutnya kita mengenal sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, jika bentuk akarnya ada akar A kali akar A, kalau ada akar yang bilangan pokoknya sama, berarti kalau dikali akarnya hilang, bilangan pokoknya saja kita tulis. Atau misalnya akar 2 kali akar 2, berarti langsung hasilnya 2. Lalu kalau ada perkalian dua buah bilangan di dalam akar, itu akarnya bisa kita pisah atau berlaku sebaliknya. Oke, yang ketiga itu ada pembagian. Kalau dalam akar itu ada pembagian, juga bisa kita pisah akar A per akar B. Lalu selanjutnya ini ada perkalian antara akar A dengan penjumlahan antara akar B dan akar C. Nah, ini arti plus minus itu kan berlaku untuk penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi kalau kita mau ngali ke dalam, berarti akar A kali akar B yang pertama. Berarti jadinya akar AB. Lalu akar A kali akar C. Jadinya akar AC. Nah, tandanya nanti menyesuaikan aja. Selanjutnya sifat untuk M akar A plus minus M akar B. Nah, ini kita perhatikan angka yang di luar akarnya yang sama. Sedangkan angka yang di dalam akar itu tidak sama. Nah, kalau angka luar akarnya sama, bisa kita tarik ke depan. Jadi M buka kurung, kita gabungkan antara ada akar A dan akar B, kita jumlahkan. Ini plus minus ya maksudnya. Nah, selanjutnya M akar A plus minus M akar A. Nah, di sini di dalam tanda akarnya kan sama-sama A. Berarti bilangan di luar akarnya bisa kita jumlahkan atau kita kurang. Berarti M tambah N akar A. Lalu ini kita mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Jadi kalau dia ada akar, di dalamnya ada pangkat. Berarti nanti kalau kita mau jadikan dia sebagai pembilang. Lalu nilai akar di sini dia sebagai penyebut. Sehingga menjadi A pangkat M per N. Nah, begitu juga dengan ini, akar A. Ini kan artinya kalau nggak ada angka di sini kan angkanya 2 ya. Lalu A, kalau A itu nggak ada pangkat, berarti kan artinya A pangkat 1. Makanya kalau ada akar A itu sama dengan A pangkat 1 per 2. Oke, kita masuk ke contoh supaya lebih memahami. Nah, yang pertama itu ada akar 12. Kita menyederhanakan ya, perintah soalnya menyederhanakan. Jadi akar 12 itu masih bisa disederhanakan karena akar 12 itu perkalian antara akar 4 dikali 3. Ya. Nah, akar 4 kan bisa dicari nilai akarnya. Akar 4 itu nilai akarnya 2. Nah, akar 3 nggak ada nilai akarnya, berarti tetap akar 3 kita tuliskan. Berarti hasil akar 12 adalah 2 akar 3. Ini bentuk yang paling sederhana. Jadi 12 itu kan bisa aja 1 kali 12, 2 kali 6, ataupun 4 kali 3. Ya.
Nah, kita harus perhatikan salah satu pengali ini harus ada yang bisa diakarkan. Nah, antara akar 1 dan 12, 1 dan 12, kan nggak ada yang bisa diakarkan. Antara 2 kali 6, antara 2 sama 6 kan nggak ada yang bisa diakarkan. Nah, makanya kita ambil 4 kali 3, karena 4 ini bisa kita akarkan. Nilai akarnya adalah 2. Begitu ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini 5 akar 18 itu kita sederhanakan. Nah, tadi kan nggak ada angka di depan akar ya, sekarang ada angka 5 di depan akar. Caranya sama aja, yang di dalam akar 18 itu kita jadikan menjadi 9 kali 2. Nah, akar 9 kan nilainya 3 ya, kita keluarkan aja dari akar. 5-nya tetap kita tulis. 5 kali 3 akar 2. Nah, 5 sama 3 kan bisa dikali. 5 kali 3, 15. 15 akar 2. Nah, di sini ada operasi penjumlahan. Penjumlahan dua buah bilangan berbentuk akar. Kita perhatikan dulu, di dalam akarnya udah sama atau belum? Nah, di sini kan udah sama-sama 3 ya, akar 3. Berarti nilai di depan akar bisa kita jumlahkan. Jadinya 5 tambah 2 akar 3. 5 tambah 2, ini bisa kita tulis dulu. Berarti 5 tambah 2 hasilnya 7. 7 akar 3. Oke. Lalu contoh soal keempat, ada bisa disederhanakan untuk akarnya. Akar 108 itu sama dengan 36 kali 3. 48 sama dengan 16 kali 3. 27 sama dengan 9 kali 3. Oke, selanjutnya kita tulis ya, akar 36-nya 6, akar 3-nya tetap, akar 16-nya 4, 4 akar 3, dikurang akar 9-nya 3, 3 akar 3. Nah, karena di sini nilai akarnya sudah sama ketiga-tiganya, berarti angka yang di luar akar bisa kita operasikan. Seperti ini. Oke, ini contoh lain ya. Nah, ini kita kali aja ya, ke dalam kan ini ada kurung, kita kali aja. 4 akar 6 kali akar 3. Ingat, yang bisa dikali sesama di luar akar dan sesama di dalam. Antara 4 akar 6 dikali dengan akar 3, berarti yang bisa kita kalikan hanya akar 6 dan akar 3. Berarti 4-nya tetap ditulis. 4 akar 6 kali 3-nya 18. Ditambah 4 akar 6 kali 5 akar 2. 4 kali 5, 20. Akar 6 kali akar 2, akar 12. Oke, belum selesai sampai di sini, karena akar 18 dan akar 12 masih bisa disederhanakan. Nah, akar 18 itu bisa kita ubah jadi 9 kali 2, akar 12 bisa kita ubah menjadi 4 kali 3. Oke. Akar 9 tarik keluarnya 3, akar 4 ditarik keluar 2. Berarti 4 kali 3, akar 2 ditambah 20 kali 2, akar 3. Sehingga kita peroleh 12 akar 2 tambah 40 akar 3. Nah, kalau seperti ini bisa ditambahkan nggak sih? Nah, kita perhatikan yang dalam akarnya sama atau beda. Ini beda ya, akar 2 dan akar 3. Kalau berbeda berarti nggak bisa kita jumlahkan bilangan di luarnya, cukup sampai di sini aja. Berarti hasilnya tetap 12 akar 2 tambah 40 akar 3. Jadi, di sini kita jadikan dulu, nah yang di luar ini kan akar pangkat 3 dari A kuadrat kali akar A. Nah, akar pangkat 3 ini kita jadikan dulu dia pangkat sepertiga, karena ini kan nggak ada apanya ya, pangkatnya di sini, berarti jadi 1, 3-nya jadi penyebut. Lalu A kuadrat kita tulis, nah akar A itu kita tulis jadi A pangkat setengah. Nah, kita tambahkan, kan dia perkalian ya, antara A kali A, lalu pangkat kita tambah. A pangkat 2 tambah setengah berarti A pangkat 2 setengah. Dikali sepertiga. Ingat, karena ini pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa dulu. A pangkat 5/2 kali sepertiga. Jadi A pangkat
5/6. Selesai. Nah, sekarang kita merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, ada beberapa macam bentuknya. Yang pertama ada A per akar B. Nah, di sini kan ada penyebut ya, penyebutnya akar B. Selama di penyebut itu ada akar, berarti kita rasionalkan. A per akar B berarti cara merasionalkan adalah kita kali lagi pembilang dan penyebutnya masing-masing dengan akar B. Ya, jadi kalau di bawahnya penyebutnya ada akar 5, berarti kita harus mengali akar 5 per akar 5. Kalau di sini akar 10, berarti kita harus mengali akar 10 per akar 10. Selanjutnya bentuk A per B tambah akar C. Kita kali dengan faktor sekawan ini. Ya, dengan akar sekawan ini. Kalau di sini positif, berarti kita kali dengan yang negatifnya. Ya, begitu juga dengan sifat yang terakhir ini. A per akar B tambah akar C. Berarti kita kali dengan yang negatifnya. Pokoknya kita kali dengan kebalikannya. Kalau positif, kebalikannya negatif. Kalau negatif, kebalikannya positif. Nah, kalau bentuknya seperti ini, 6 per akar 2, berarti kita harus mengali penyebutnya dengan akar 2. Pembilangnya juga dengan akar 2. Nah, ini kan 6 per akar 2, kita kali dengan akar 2 per akar 2. 6 kali akar 2, 6 akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Oke, karena di sini bisa dicoret, bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Per 1 nggak usah ditulis lagi, berarti hasilnya 3 akar 2. Nah, jadi sehingga penyebutnya nggak ada akar lagi. Contoh kedua, 9 per akar 5 tambah akar 2. Berarti kita kali dengan akar sekawan. Karena ini tambah, berarti akar sekawannya akar 5 kurang akar 2 per akar 5 kurang akar 2. 9 akar 5 kurang akar 2 per. Ini langsung aja kita kali. Akar 5 kali akar 5, 5. Akar 2 kali akar 2, 2. Sehingga 9 akar 5 kurang akar 2 per 5 kurang 2, 3. Oke, bisa kita coret lagi. Ini 1, ini 3. Berarti hasilnya 3 kali akar 5 dikurang akar 2. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang tadi, semoga teman-teman udah paham. Kalau teman-teman mau berlatih lagi, boleh dikerjakan soal latihan ini. Jika dapat, boleh teman-teman isikan di kolom komentar. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kritik dan saran, tolong tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.